Halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini kabarnya juga seru, seru juga ini ya, karena Puan Maharani ketika bertemu dengan tim petisi 100 itu dia menyatakan dia mempersilahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Nanti akan dipelajari oleh DPR seperti apa. Kan petisi 100 ini ingin pemakzulan terhadap Pak Jokowi gitu. Dan Hasto juga menyatakan dia kalau nggak mau ada pemakzulan, ya kata dia harusnya itu harus direspon lah oleh Pak Jokowi. Caranya merespon bagaimana ya, dengan berhenti untuk cawe-cawe dalam pilpres. Itu kan dua hal yang yang nggak mungkin dipenuhi oleh Jokowi, itu repot banget gitu ya. Nah, di satu sisi kemudian kita tahu juga Ibu Megawati juga sudah bersuara keras tentang tentang kemarin ada yang lupa daratan gitu, harusnya berhenti ya berhenti kata dia gitu. Itu dan dia nyindir memang enak kan, dia pernah jadi presiden gitu, walaupun cuma sebentar. Memang kerasa enak, tapi Bu Megawati kan beda. Ketika dia diminta dia berhenti, dia kalah, ya selesai gitu. Sementara Jokowi udah habis dua periode loh. Udah mau habis masa jabatan masih ingin tambah lagi gitu. Saya lihat bahwa mungkin ada survei internal dari Hmm. kalangan istana yang melihat bahwa ya pasti ada penurunan dukungan karena begitu isu pemaksulan dalam 1 minggu ini naik, itu artinya bagian-bagian kritis dari sebut aja Wong Cili itu juga ikut merasakan penderitaan Ibu Mega tuh. Jadi keterangan Ibu Mega lupa daratan itu efektif betul untuk Hmm. mengancam Jokowi. Mengancam Jokowi artinya mengancam elektabilitas Gibran tuh. Kalau elektabilitas Pak Prabowo udah stabil dari dulu kan. Dari dulu kan Pak Prabowo 46, 47%. Kan jadi masalah pada Jokowi. Dia taruh Gibran, ternyata Pak Prabowo nggak naik-naik juga elektabilitasnya. Iya, iya, Jadi iya. Gibran faktornya apa di situ? Hmm. Ya udah 46, 47%. Ya dulu juga begitu. Bahkan Pak Prabowo mungkin di akhirnya 48,5% kok. Hanya beda berapa dengan Pak Jokowi Hmm. waktu pemilihan Pilpres. Kalau sekarang dia masih segitu, itu artinya nggak naik-naik. Dia Hmm. buat apa ada Gibran di situ kan? Hmm. Demikian juga Gerindra berpikir bahwa ini kok nggak nyampe-nyampe ya. Hmm. Keterangan satu-satunya adalah ketidakmampuan Jokowi untuk mengalihkan masa captive marketnya, masa tradisionalnya dari PDIP ke Prabowo. Itu aja keterangannya kan. Iya, Jadi iya. tetap Ibu Mega tahu tanpa PDIP nggak mungkin Jokowi itu memenangkan Pak Prabowo. Itu dasarnya tuh. Dan Hmm. makin lama Jokowi mungkin menyesal lagi tuh bahwa aduh kalau begitu mesti deal lagi dong dengan Hmm. Ibu Hmm. Mega tuh. Nah Hmm. ini juga dikenali oleh Pak Prabowo. Bagaimana mungkin Hmm. Prabowo udah mau satu putaran tiba-tiba Jokowi misalnya main mata lagi dengan Ibu Mega. Kan di situ sialnya. Karena dari dulu ini sebenarnya penyebabnya karena nggak mau ikuti petua dari FNN yang 0%. Jadi sekarang masuk di dalam kesulitan itu. Ibu Mega tentu merasa oke, ini Jokowi pasti akan cari-cari muka lagi ke Ibu Mega tuh. Dan Ibu Hmm. Mega nggak mungkin lagi bagi-bagi mukanya pada Jokowi kan. Yang bisa bagi-bagi muka ke Jokowi ya pasti Puan masih bisa, Hasto masih bisa kira-kira. Hmm. Tapi saya kira kalau Ibu Mega bikin transaksi baru dengan Pak Jokowi, maka Ibu Mega yang lupa daratan, dia bisa Hmm. ditenggelamkan oleh lautan sebetulnya. Iya. Jadi ini soalnya. Kita balik lagi pada poin utama bahwa etika itu adalah dasar politik dan Megawati secara etis sudah mengatakan Jokowi itu tidak tahu diri dan lupa daratan. Udah di situ aja lah Iya, iya. kita pegang. Jangan lagi orang seperti Hasto atau bahkan Mbak Puan mau nego lagi tuh, boy bukan itu Hmm. maksudnya. Enggak, memang itu maksudnya. Hmm. Jadi sebetulnya PDIP sedang menuntun bangsa ini untuk memilih apakah etika yang ditegakkan Ibu Mega itu akan dibatalkan lagi oleh cawe-cawe politik Hasto atau Puan. Nah, itu akan dikutuk lagi oleh sejarah kan. Iya. Jadi kita harus pastikan bahwa orang seperti Ibu Mega udah pasti tidak akan menerima lagi Jokowi itu. Dan Jokowi apapun yang dia lakukan itu ya sekedar geliat-geliat kecil aja tuh. Satu poin. Yang kedua, orang seperti Sri Mulyani juga pada akhirnya akan balik pada public ethics itu. Jadi itu dasarnya kan. Jadi kita andalkan dua perempuan Indonesia ini, Megawati dan Sri Mulyani untuk memimpin perubahan. Ya, apalagi kan Bu Megawati waktu pidato itu, waktu Sri Mulyani hadir dalam peringatan HUT ke-51 PDIP, dia bilang mau itu sahabat lama saya gitu, yang minta diundang hadir. Ya itu tanda batin semacam sisterhood, apa Iya. namanya, ke persaudaraan perempuan yang merasa Hmm. bahwa kok ada yang nggak bagus ya, ada Hmm. yang
ada yang tidak rapi dalam politik Pak Jokowi. Kira-kira itu kan. Sri Mulyani tahu tidak rapi karena dia yang tahu bagaimana brankasnya dikuras oleh Jokowi, brankas rakyat menurut saya. Ya, ya. Dan Megawati juga tahu bagaimana sifat arogan dari Pak Jokowi itu menimbulkan efek sakit hati pada wong cilik kan. Jadi dua emak-emak ini sebenarnya. Jadi akhirnya Indonesia mungkin akan, saya mendorong ada konferensi pers dua emak-emak, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Mega. Itu selesai problem bangsa ini. Kalau dua ibu ini datang ke publik dan mengatakan saya dan Ibu Sri Mulyani akan memimpin pemaksulan Jokowi, itu mungkin begitu yang kita bayangkan. Oke, jadi Anda melihat ya ini kalau nggak ada cara lain, ini sebenarnya dari kalkulasi Pak Jokowi ya, kalau dia dalam situasi semacam ini untuk dia memenangkan Pilpres kali ini ya harus menoleh kembali kepada Ibu Megawati. Tapi persoalannya kan seperti Anda sebutkan, rasanya nggak mungkin. Saya juga percaya nggak mungkin lah, karena kan bukan masa iya Ibu Megawati tiba-tiba berubah semacam ini, karena kan sekarang ini bagaimanapun juga Ibu Megawati seperti menang di atas angin lah posisinya gitu ya. Jauh sebelumnya kan kita tahu sejak perpanjangan masa jabatan juga nolak, kemudian penundaan pemilu tolak, juga nambah masa jabatan ditolak. Saya kok sama dengan lainnya nggak yakin Ibu Megawati dalam situasi ketika dalam injury time begini kemudian dia berubah karena dirayu oleh Jokowi gitu. Iya, saya kira juga nggak mungkin. Watak Ibu Mega itu kalau bukan sekedar mudeng itu, tapi memang itu watak dasar Ibu Mega, bahwa ada yang dia percaya sebagai kejujuran, dan itu yang nggak mungkin dibujuk pada Ibu Mega itu. Jadi Pak Jokowi kalau Anda melirik Ibu Mega lagi, tentu Pak Prabowo juga lebih cepat melirik Ibu Mega. Nanti Pak Prabowo dan Ibu Mega yang sama-sama menghalangi Jokowi akhirnya kan. Ini uniknya politik Indonesia, ada dimensi-dimensi yang nggak ada di dalam teori-teori komparatif politik misalnya. Tapi kita tahu bahwa soal-soal semacam ini memang dari awal terjadi karena ambisi Jokowi sendiri itu. Jadi apapun kita akan bilang pada Ibu Mega, nggak perlulah Ibu Mega, karena itu kalau Pak Jokowi masih mau melirik Ibu Mega atau bahkan minta maaf, itu karena ambisi dia, bukan karena kesadaran moralnya. Kan itu masalahnya tuh. Ya. Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat memang lebih dekat, karena satu nggak mungkin Pak Jokowi melirik pasangan Amin dan Amin ya, Anies dan Muhaimin, itu nggak mungkin lah ya. Yang terjadi kan justru kita tahu malah ada komunikasi yang seperti diakui oleh Mbak Puan sendiri bahwa mereka bukan hanya ketemu informal tapi ketemu formal juga dengan paslon Amin ini. Saya kira sebenarnya kalau mau dipercepat ya salah satunya ini harus dipercepat, jadi simultan gitu. Gerakan pemaksulan ada, gerakan menyatunya 01 dan 03 ada, dan macam-macam. Bung Rocky mundur dari kabinet ada, dan itu saya kira kalau menghadapi banyak sekali front pertempuran seperti ini, ya Pak Jokowi tidak mungkin lagi memenangkan pertempurannya, Bung Rocky. Iya, oke, itu semua hal itu yang sedang diintip orang itu melalui pintu apa. Tapi yang mesti kita klarifikasi bahwa bagi FNN, saya Hersubeno dan teman-teman yang beroposisi, kita tetap pakai prinsip public ethics. Jadi pelanggaran etika publik itu, bahwa pelanggaran etika publik itu terutama soal Gibran yang disodorkan tanpa melalui prosedur etik itu yang melukai bangsa ini. Bahwa proses pemaksulan itu bisa lewat laporin ke DPR proses ke MPR bikin semua macam-macam, itu prosedur legislatif, itu silakan, nggak ada soal buat kita tuh. Atau bahkan itu jatuh sebagai tekanan publik di jalanan oleh mahasiswa, nggak ada soal. Tetapi bagi kita prinsip bahwa Presiden Jokowi itu tidak ngerti demokrasi, itu yang membuat kita menginginkan dia mundur, itu aja sebetulnya kan. Jadi kalau ditanya apa urgensinya, iya nggak ada urgensinya kalau Jokowi balik untuk katakan bahwa saya memang bersalah secara etis, itu kan gampang aja kan. Tetapi sejarah kan tidak memerlukan semacam pembuktian hukum untuk menurunkan seseorang. Soal etik itu adalah energi sublim pada manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh hukum, tidak bisa dikatakan oleh perjanjian politik. Jadi itu yang kita sebut sebagai imperatif moral, itu datang karena justru ada moral call, ada panggilan moral itu. Dan kami di FNN hanya mengulas itu semata-mata. FNN tidak punya kekuatan politik untuk memaksa pemaksulan, tetapi
kita punya kemampuan untuk mengargumentasikan fungsi dari public ethics dalam demokrasi. Saya kira itu yang dari awal. Jadi kalau kadang-kadang dianggap kan Herzog komporin Rocky Gerung memanfaatkan jalur-jalur sosial, enggak. Kita lagi mengajarkan publik tentang bagaimana cara berdemokrasi. Karena nggak ada yang kita benci kok. Kita mau terangkan bahwa bangsa ini sedang ditenggelamkan oleh kapasitas Pak Jokowi yang tidak mampu mengapungkan bangsa ini melalui skoci-skoci etik. Itu dasarnya. Iya, iya. Dan saya kira sebenarnya kalau kemarin Pak Jokowi tidak terus cawe-cawe dan kemudian beliau ya turun sesuai dengan masa jabatannya berakhir, saya kira nggak akan terjadi hal semacam ini ya. Dan sekarang juga belum terlambat sebenarnya kalau Pak Jokowi mau melakukan itu, meskipun orang tetap marah dengan Gibran menjadi calon wakil presiden, tapi kalau sekarang beliau mengendorse pada publik bahwa saya sebagai presiden juga sebagai kepala negara menyatakan saya netral dan saya tidak akan cawe-cawe. Silakan rakyat memilih sesuai dengan pilihan nurani masing-masing. Saya kira kan begitu. Kalau di NU beliau cuma bilang jangan gara-gara pilpres ini kemudian kita jadi bermusuhan dengan tetangga, dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri. Yang persoalannya membuat permusuhan itu karena ada cawe-cawe itu kan gitu. Jadi itu yang saya pelajari watak Pak Jokowi, kemampuan refleksi dirinya itu yang nggak ada. Jadi dari awal itu yang kita temui itu. Dan walaupun saya bertengkar dengan teman-teman masyarakat sipil yang masih menjago, enggak, ini orang dari rakyat biasa, ini orang dari bawah, dia bukan bagian dari kelas menengah menteng yang relasinya kemana-mana. Tapi saya nangkap dari awal, Pak, hanya karena pada waktu itu seolah-olah mau membuktikan bahwa itu bahaya kalau demokrasi tidak dimulai dari wong cilik, ternyata gagal semua teori mereka kan. Jadi saya kira saya tetap konsisten menangkap sinyal awal bahwa Jokowi itu tidak punya kapasitas untuk mengerti sejarah bangsa ini kan. Kalau kita tanya apa Pak Jokowi ngerti perdebatan intelektual waktu penyusunan konstitusi di konstituan, dia nggak paham. Apa Pak Jokowi ngerti pikiran-pikiran Bung Karno yang dipakai sebagai landasan untuk anti kolonialisme, dia juga nggak paham kan. Jadi bahaya bagi seseorang yang tidak paham sejarah bangsanya sendiri itu. Jokowi tidak paham. Yang sering saya terangkan itu, tapi saya dimusuhin kan. Padahal memang dia nggak paham. Jadi ini fakta aja kan. Bukan dia bodoh, dia memang nggak paham. Itu masalahnya. Bisa nggak dibuat? Nggak bisa. Kapasitasnya nggak ada di situ. Pak Jokowi itu hanya ingin menghidupkan imajinasi bahwa pernah ada seorang presiden namanya Joko Widodo pernah membuat hentakan dengan ibu kota baru, cuman itu kan. Jadi model berpikirnya betul-betul terbatas pada hal yang tangible, yang bisa terlihat, bukan pada hal-hal yang sifatnya intelektual, konseptual, apalagi ethical. Ya. Jadi tapi kan akhirnya kalau Anda punya argumen begitu, ya orang namanya nggak paham ya nggak bisa disalahkan dong, Bung Rocky. Jadi karena itu, jadi kalaupun dimaksudkan, Jokowi bilang kenapa saya dimaksudkan, dia juga nggak paham kenapa dimaksudkan. Kan itu yang sebetulnya disebut the banality of evil itu, yang kita bongkar dalam sejarah yang pernah diterangkan oleh Hannah Arendt. Bagaimana mungkin tuh Jerman yang berlimpah ruah intelektual, filsuf, budayawan segala macam, tuh bisa ditipu oleh Hitler kan? Itu soalnya. Ya orang kenapa bisa begitu ya? Ya itu yang namanya kedangkalan kekuasaan, kedangkalan dari kejahatan itu. Ya. Jadi sebenarnya dalam hal ini orang Indonesia nggak perlu malu ya, karena orang Indonesia tidak sendiri. Ya udah anggap aja bahwa ini ada sesuatu yang buruk dalam sejarah kita yang ya udah terima aja, lalu kita hilangkan aja sebagai faktor kan. Jadi nggak usah repot-repot mau survei segala macam. Satu prinsip kita kenali bahwa pemimpin kita yang namanya Joko Widodo memang tidak punya kapasitas untuk mengerti sejarah bangsanya itu. Saya ada di Istanbul dan membaca ulang novel-novel dari Orhan Pamuk yang dapat Nobel Sastra pada usia muda karena berupaya untuk membaca identitas Turki itu apa sebetulnya, timur atau barat kan. Dan kemudian dia mulai meragukan wacana-wacana yang beredar secara teoritis, maka dia lakukan pendalaman melalui novel-novel dia kan. Nah Pak Jokowi sialnya nggak pernah membaca novel, padahal novel itu banyak mengajarkan wisdom dan etik. Ya. Oke. Saya kira itu kalau kita bisa sampai pada kesimpulan semacam itu, kita bisa berdamai ya pada diri sendiri ya. Iya, jadi Pak Jokowi pemaksulan itu peristiwa biasa aja. Jadi terima aja itu sebagai halaman terakhir dari biografi Anda itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Semuanya kita kembalikan ke 0%. Yes. Ya? Oke. Thank you. Yoi.